Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Rianti Maulani, saya guru biologi di SMA 1 Sindang Barang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas Pasundan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran biologi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Duduk, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa hati kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anto Wiono, Ayula dari Azad Sudrajat, Ilham Nugraha. Baik, silahkan kalian lihat ke depan. Sistem pencernaan manusia. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Materi apa? Berat badan. Buat menu makan ya. Nah, apa ini? Belajar ini enggak? Sekarang atau dulu? Apakah kemarin pas kalian bikin menu gizi seimbang ada yang memasukkan menu ini? Sadar nggak sih kalau setiap kita makan itu kita nggak merencanakannya terlebih dahulu? Ya. Tiba-tiba apa yang ada di depan kita itu langsung kita makan. Ya. Apalagi kalau lapar. Lapar. Nah, bagaimana jika makanan yang kita konsumsi itu mengakibatkan gangguan pencernaan? Sakit. Sakit. Apanya yang sakit? Pakai suhu tubuh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melakukan pembelajaran, maka peserta didik mampu menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Untuk materinya yaitu tentang gangguan fungsi pada sistem pencernaan manusia. Oke, untuk penilaiannya ada 3, ada penilaian kognitif, nanti ada pretest dan post-test. Yang kedua ada penilaian afektif, yaitu penilaian sikap ya atau keaktifan. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor itu nanti ada penilaian presentasi, ada penilaian produk atau penilaian penugasan. Paham? Sekarang silakan kalian keluarkan handphonenya. Ibu sudah share link untuk pretestnya. Ya, sekarang sudah berkelompok? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 4. Silakan menunjukkan dulu ke depan untuk video. Ini terjadi karena gangguan kekurangan air, sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa ya kita penyebab diare berikutnya, air sampai mendidih sebelum dikonsumsi. Lalu pastikan kebersihan makanan dan minuman. Itu mitos yang sebenarnya penyebab khusus buntu adalah pola makan. Dari video tadi ada nggak yang mau kalian tanyakan? Ada. Ya. Pas di bagian video tadi stres menjadi salah satu penyebab dari skip. Kenapa stres itu menjadi salah satu penyebab dari Apakah makanan bersuhu tinggi dapat mengganggu sistem Silahkan di scan ya.
presentasi? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Setelah kami membaca artikel tadi, kami menemukan permasalahan, yaitu capsaicin atau makanan yang dibuat dengan bumbu pedas bisa mengiritasi lapisan lambung atau usus. Hal itu menggerakkan proses yang menyebabkan diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur. Apa yang terjadi pada tubuh saat mengalami diare? Perut itu terasa sakit dan sering mengalami buang air besar. Terus juga kita bisa merasakan dehidrasi. Kalau diare kita merasakan, kalau diare ada makan. Apakah stres dapat menjadi salah satu penyebab diare? Bisa sih kalau misalkan kan, terutama perempuan ya, contohnya seperti seblak, kan seblak itu mengandung capsaicin. Jadi kesimpulannya, diare tidak hanya disebabkan oleh makanan pedas, tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi. Luka lambung merupakan luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkipisnya lapisan dinding lambung. Ternyata, efek samping obat-obatan juga mengakibatkan seseorang terkena penyakit luka lambung jika mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Penyebab luka di lambung terbentuk ketika lapisan mukus lambung terkikis. Salah satu penyebab luka lambung yaitu adanya bakteri. Nah, sedangkan di dalam penyakit diare juga salah satu penyebabnya adalah bakteri. Nah, apa perbedaan diare dengan luka lambung? Perbedaan diare dan luka lambung yaitu diare penyakit dengan tanda utama berupa peningkatan frekuensi buang air besar yang disertai konsistensi feses yang lebih cair. Sedangkan luka lambung itu seringkali menyebabkan keluhan perut terasa nyeri, kembung, dan mual. Apakah tukak lambung bisa menular? Tidak bisa. Tidak. Penyakit tukak lambung itu kan pasti ada penyebabnya. Apa penyebab penyakit tukak lambung? Penyebabnya yaitu infeksi bakteri dan mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang. Gejala usus buntu. Pertama, nyeri di perut, perut kembung, mual dan muntah, demam menggigil, hilang nafsu makan, sembelit dan diare. Ayo, apa saja komplikasi yang terjadi pada penyakit apendisitis? Komplikasinya, usus buntu yang pecah. Kondisi ini bisa menyebabkan infeksi ke seluruh perut, mengalami kantung infeksi atau abses. Silakan yang lain. Jadi, Berapa ukuran jantung usus buntu terbesar? Sekitar 1,5 meter. besar apa? 5 sampai 10 lebarnya. Kan misalnya seseorang mengalami usus buntu, terus dioperasi. Nah, sesudah dioperasi, apakah masih mengalami usus buntu lagi? Bisa jadi tergantung pola makannya. Apakah ada efek samping setelah operasi usus buntu? Mengalami demam. Demam itu bisa disebabkan terjadi infeksi pada tubuh dan memang bisa terjadi dalam sebagian besar kasus infeksi. Kemungkinan demam juga terjadi akibat adanya rasa sakit atau nyeri di bagian yang dioperasi. Terima kasih. Setelah membaca artikel, kami menemukan sebuah masalah, yaitu seseorang dapat mengalami produksi asam lambung berlebihan saat mengalami stres. Selain itu, stres yang menyebabkan gastritis dapat menimbulkan gangguan produksi lambung jika tidak mendapatkan penanganan dalam waktu yang lama. Penyebab gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya bisa bermacam-macam tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Apa saja pencegahan yang perlu dilakukan untuk penyakit gastritis? Pencegahannya dapat berupa mencuci tangan sebelum makan. Apakah gastritis bisa menyebabkan komplikasi? Gastritis terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama
dari gejala biasanya. Tidak boleh diabaikan begitu saja karena akan beresiko menimbulkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani. Apakah sering terlambat makan dapat menyebabkan gastritis? Jawabannya bisa, karena gastritis juga disebut sebagai penyakit MAH dan salah satu penyebab MAH itu yaitu telat makan. Faktor yang dapat menyebabkan wasir adalah 1. Sembelit atau diare, terlalu keras saat buang air besar, 3. Terlalu sering duduk atau kegemukan, 3. Kurang asupan serat. Obat yang dipakai dalam mengatasi ambeien yaitu 1. Obat oles, obat pereda nyeri, dan obat pelancar. Apakah wasir bisa menyebabkan kematian? Wasir memang tidak menyebabkan kematian pada medium ringan. Bisa sembuh dengan sendirinya, namun sangat mengganggu aktivitas penderita karena terasa sangat menyakiti dirinya. Apa aja sih pantangan atau yang tidak boleh dimakan saat memiliki penyakit ambeien? Makanan pedas, asam. Jadi hindari juga makanan yang mengandung kadar garam tinggi seperti mie instan, seafood, dan makanan yang menggunakan bumbu instan. Nama benjolannya benjolan apa ya? Nama lain dari benjolan wasir itu hemoroid. Apakah benjolan ambeien dapat hilang oleh sendirinya tanpa operasi? Bisa. Dengan apa? Misalkan penjual atau konsumsi Dengan makan makanan tinggi serat, minum banyak air. Kan tadi ada penyebab, ya. Terus ada cara pengobatannya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa. Ada yang mengalami nggak? Alhamdulillah. Berarti yang harus kita lakukan adalah bentuk pencegahan. Dari poin-poin penting tadi beberapa penyakit itu ada bentuk pencegahannya itu jangan mengkonsumsi makanan yang Kurangi. suka makanan pedas, berarti harus dikurangi kadar pedasnya. Siap? Enggak. Demi menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, tadi kan kita sudah belajar 5 penyakit gangguan sistem pencernaan. Selain itu masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Di sini ada sariawan, terus karies gigi, terus abses gigi, gingivitis, esofagitis. Serem nggak sih? Serem! Nih, dalam menjaga kesehatan itu harus dapat melakukan langkah-langkah sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena mudah dilakukan. Mencuci tangan sebelum makan. Terus mencuci alat makan. Ada yang tahu ini apa? Bajigo! Minuman ini itu adalah minuman khas Jawa Barat. Nah, di dalamnya itu ada jahe nih. Menurut jurnal penelitian farmakologi and fitoterapi, jahe yang ada di dalam bajigur itu bermanfaat untuk mengobati masalah pencernaan. Oke, setelah pembelajaran kali ini ada yang mau menyimpulkan? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah ternyata stres juga menjadi salah satu penyebab gangguan pencernaan. Penyakit gangguan pada sistem pencernaan diantaranya ada gastritis, diare, tukak lambung, ambeien, dan usus buntu. Grupnya dibuka, Ibu sudah share link untuk postpage-nya. Oke, sudah semua? Sudah! Tugasnya gampang sekali. Kalian nanti membuat poster digital ya tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nanti kalian kirim di Instagram hashtagnya. Nah, terus untuk LKPD nanti dikumpulkan akan disatukan ya semua tabel-tabel hasil diskusinya.